Suara Yin Yuewan baru saja jatuh, dan pria itu telah membanting dan mengangkat pedang panjang di tangannya. Dalam pedang panjang, 6 pedang pendek ditarik dan dibombardir menuju batu merah. Hei! Itu adalah pedang fraktal 6 potong. Metode pedang dikuasai dengan baik, tetapi sisi lain dari token terlalu buruk, hanya lapis lazuli biasa. Yin Yuewan menggelengkan kepalanya sedikit. Evaluasi Yin Yuewan tidak tinggi, tetapi pembawa bendera ini pada akhirnya lebih kuat di sisi lain tanah. Di mata Luo Zeng, pedang ini secara alami tidak lemah. Luo Zeng juga bertanya, apa arti kekuatan para dewa yang baru saja disebutkan oleh bendera Yin? Lihat, Yin Yuewan menunjuk ke batu merah. Redstone ini tidak tahu apa yang harus digunakan untuk menempa, dan mengalami pukulan kuat dari orang kuat di pantai. Ini tidak rusak, dan bahkan permukaan redstone tidak rusak. Di tengah batu merah, utas perlahan-lahan berputar, dan perlahan mengungkapkan kata, 2, besar. Pukulan penuh orang ini sendiri, ditambah dengan kekuatan sisi lain dari batu surgawi, telah mencapai kekuatan 2 dewa. Yin Yuewan tertawa. Apakah itu kekuatan para dewa? Apakah unit kekuatan? Tanya Luo Zeng. Yin Yuewan mengangguk. Dia memiliki hati untuk menunjukkan tangannya di depan Luo Zeng. Ketika pemilik bendera itu pergi, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Bayangan pedang mengembun di tangannya. Kemudian kepala Yin Yuewan muncul di atas segitiga di sisi lain token. Saat ini napasnya juga melonjak. Acak tubuhnya tiba-tiba bergegas ke seluruh orang untuk menginjak batu merah. Hei! Pedang virtual di tangannya menghantam batu merah dan membuat suara meledak. Beberapa penonton yang lewat dengan tergesa-gesa tertarik oleh suara ini, dan mereka menoleh. Ketika mereka melihat, ke-11, di Red Rock, mereka saling memandang. Kekuatan penguasa bendera Yin, kekuatan 13 dewa. Luo Zeng pergi ke Yin Yuewan dan bertanya. Yin Yuewan mengangguk, kekuatan saya di sisi lain kapal tidak luar biasa. Saya hampir tidak dapat mencapai nomor ini. Meskipun sisi lain tokennya tidak kuat, ia disertai dengan kekuatan supranatural yang sangat kuat. Adapun kekuatan magis seperti apa dia tidak akan memberitahu Luo Zeng. Melihat wajah Luo Zeng, Yin Yuewan tersenyum dan berkata, Anda juga dapat mencoba dan melihat di mana kekuatan itu mencapai. Tapi aku belum melangkah ke sisi lain, kata Luo Zeng. Tidak masalah. Faktanya, kekuatan para dewa didasarkan pada lapis lazuli, yang paling umum di pantai lain. Kekuatan semburan lapis lazuli biasa hanya kekuatan dewa. Kamu juga bisa melihat celah antara dirimu dan pantai lainnya. Yin Yuewan menyemangati. Setelah mendengar ini, Luo Zeng sedikit mengangguk, melihat tatapan batu merah itu sedikit, hanya untuk melihat jarinya dengan lembut di bawah peluru, pedang panjang telah di tangan. Di bawah kegilaan kekuatan dunia batin, energinya juga melingkar di tangan meridian. Napas Luo Zeng juga terus meningkat. Melihat adegan ini, murid Yin Yuewan juga sedikit menyusut. Apakah ini kekuatan mengintegrasikan Shinto? Berapa banyak? Apakah masih puluhan Shinto? Tidak, aku takut ada ribuan Shinto. Ada terlalu banyak Shinto dalam integrasi Luo Zeng. Orang biasa tidak dapat menilai kekayaan Tao dalam energi. Atmosfer langka ini menyebar dan menarik beberapa pemilik bendera untuk berhenti. Apakah masih ada pembawa bendera di tahun yang lain? Kekuatan apa itu? Sepertinya itu bukan arti sebenarnya dari Tao. Aku merasa sangat kuat. Beberapa pembawa bendera yang lebih sensitif juga menemukan bahwa Luo Zeng tidak biasa. Tepat di bawah perhatian pemilik bendera ini, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat, dan jalur pedang dihujani ke arah batu merah. Pedang jalan yang mencair meledak ke kontak pada saat kontak dengan batu merah. Meskipun batu merah ini menyerap hampir semua energinya dalam sekejap, suara ledakan yang dihasilkan oleh penghancuran energi dari energi yang digabungkan masih bergema di alun-alun ini, dan itu memekakkan telinga. Ketika cahaya yang meleleh menjadi energi menghilang, sebuah kata, 1, muncul diam-diam di batu merah. Melihat sosok ini, wajah Luo Zeng menunjukkan senyum. Aku baru saja mendapatkan pedang untuk mencapai kekuatan dewa. Petik 2. Yin Yuewan sedikit terpana dan lupa untuk menjawab. Pembawa bendera lainnya yang menjadi penonton juga terbelalak. Yin Qizu, Luo Zeng berseru. Yin Yuewan berkata bahwa dia telah menyingkirkan kejanggalannya dan berkata, jika saya tidak salah, apakah Anda tidak menggunakan arti sebenarnya dari jalan Anda? Luo Zeng mengangguk, aku belum mempraktikkan kekuatan magis. Mata Yin Yuewan semakin rumit. Kekuatan dewa adalah standar untuk memulai dari pantai yang lain. Setelah banyak orang menghabiskan lautan makna yang sebenarnya, pertama kali adalah mengintegrasikan token dari pihak lain. Token pertama kebanyakan orang adalah Celestite. Sama seperti pembawa bendera yang menggunakan Celestite dan pedang fraktal berbentuk 6 kekuatan magis sejati, mereka hampir tidak mencapai kekuatan 2 dewa. Luo Zeng hanya melewati garis 4 segmen, dan tidak pernah menggunakan arti sebenarnya dari Tao, tetapi ia bisa mencapai kekuatan dewa. Dalam hal kekuatan saja, cukup untuk menyaingi pantai terlemah. Kamu seharusnya tidak datang ke lonceng. Yin Yuewan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Dalam benaknya, Luo Zeng harus langsung dikirim ke puncak Tai. Ide-ide para pria besar, dia tidak bisa mengerti. Apa yang hebat tentang ini? Banyak waktu terbuang untuk fusi Shinto, dan kebanyakan orang dapat mencapainya, kata seorang pembawa bendera tidak jauh. Mulutnya terangkat dan wajahnya menghina. Tetapi ada beberapa di dunia ini, idiot, mau buang waktu untuk mengintegrasikan Shinto? Sisi lain dari sisi lain lebih kuat daripada fusi Shinto. Orang ini juga pembawa bendera yang mengikuti Wang Hao dan melihat ejekan dari Yin dan yang alami ini. Apakah itu? Aku tidak tahu seberapa kuat Cui Qiong bisa ketika dia belum melewati sisi lain tahun ini. Aku ingin tahu apakah ada salah satu dari persepuluh Luo Zeng.
Yin Yuewan memberontak. Belum lagi Cui Qizu. Dalam pandangan Yin Yuewan, bahkan para murid di atas Tai menggunakan kekuatan magis yang paling kuat, dan sulit untuk mencapai kekuatan dewa. Cui Qizu mendengus dan bergegas pergi dengan tiang bendera. Yin Yuewan berkata kepada Luo Zeng, jangan pedulikan orang seperti itu, menunggumu menyeberang. Orang-orang ini tidak cukup untuk memberimu kaki. Aku tidak peduli. Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit. Karena dia berada di lonceng, selain terus meningkatkan kekuatannya sendiri dan mendapatkan persetujuan dari Tiangong, dia tidak punya pilihan kedua. Ya, aku akan membawamu untuk mengambil beberapa kekuatan nyata, kata Yin Yuewan. Luo Zeng sedikit dipenggal, mengikuti Yin Yuewan ke kedalaman kota naga. Di atas Tai, susunan transmisi besar terus bersinar biru dan putih. Segera setelah itu, ada sosok kecil di dalamnya, seekor tikus bertelinga dengan rambut emas. Susunan transmisi ini digunakan oleh Gunung Tai untuk penggunaan eksternal. Ada pelindung di kedua sisi. Pelindung ini bukan level rendah, dan kuat di sisi lain. Ketika para penjaga ini melihat tikus bertelinga emas, wajah mereka sedikit berubah. Saya mendengar tikus berambut emas berkata dengan suara tajam dan fasih, panggil pemilik gunung Anda.